10 tahun aku merantau, pulang-pulang aku lihat istriku hamil, tinggal di gubuk begini. Aris, aku bisa jelasin demi Allah, aku nggak pernah mengkhianati kamu. Kalau begitu, anak itu anak siapa, Pan? Anak itu satu-satunya yang Allah titipkan saat aku hampir putus asa nunggu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, 10 tahun menunggu suami yang merantau, setia tanpa keluhan. Lalu suatu hari ia pulang membawa harta dan status miliarder. Namun yang ia temukan bukan rumah megah, melainkan sebuah gubuk reot dan seorang istri yang sedang hamil dengan mata penuh luka. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Senja itu turun perlahan di desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Langit berwarna jingga pucat, seolah ikut menyimpan beratnya perpisahan yang akan terjadi. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan dedaunan pisang di samping rumah kayu sederhana yang menjadi saksi awal sebuah rumah tangga muda. Di beranda rumah itu, Rinten duduk terdiam. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seakan takut jika dilepaskan, sesuatu yang berharga akan benar-benar pergi. Rinten masih sangat muda saat itu. Wajahnya bersih, polos, dengan mata yang menyimpan ketulusan dan harapan besar. Usianya baru menginjak 17 tahun ketika ia menikah dengan Aris. Bukan pernikahan mewah, bukan pula pesta besar. Hanya akad sederhana, doa orang tua, dan janji setia yang diucapkan dengan suara bergetar. Namun bagi Rinten, hari itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Aris duduk di hadapannya, mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi oleh tangan Rinten sendiri. Wajahnya tampak tegar, namun rahangnya mengeras menahan sesuatu yang bergolak di dalam dada. Aris bukan lelaki biasa. Sejak muda, ia memiliki mimpi besar. Ia tidak ingin hidup selamanya di desa, mengolah sawah orang lain, atau menunggu nasib berubah dengan sendirinya. Ia ingin menjemput masa depan dengan tangannya sendiri. Keputusan itu akhirnya diambil. Aris akan merantau ke negeri orang. Jauh, sangat jauh. Bukan hanya soal jarak, tapi juga waktu. 10 tahun, mungkin lebih. Ia ingin mengubah hidup mereka. Ia ingin pulang sebagai lelaki berhasil, sebagai suami yang bisa membanggakan istrinya, sebagai kepala keluarga yang mampu memberikan segalanya. Rinten tahu keputusan itu berat. Namun ia juga tahu, menahan mimpi Aris sama saja dengan mematikan semangat hidupnya. Ia memilih diam, meski hatinya remuk. Ia memilih tersenyum, meski dadanya sesak. Jaga diri kamu baik-baik. Suara Aris akhirnya terdengar. Pelan tapi penuh tekanan. Aku nggak mau dengar kamu kenapa-kenapa. Rinten mengangguk pelan. Ia tak berani bicara. Jika ia membuka mulutnya, air mata yang sejak tadi ia tahan akan tumpah tanpa bisa dicegah. Ia hanya menatap wajah suaminya, mencoba menghafal setiap garis, setiap sorot mata, setiap detail yang mungkin akan dirindukan bertahun-tahun ke depan. Aris berdiri. Ia mengambil tas kecil yang sudah disiapkan sejak pagi. Tas itu tidak besar, hanya berisi pakaian seadanya dan beberapa lembar dokumen. Namun di dalamnya tersimpan seluruh harapan mereka berdua. Langkah Aris terasa berat saat menuruni anak tangga rumah. Setiap langkah seolah menarik sebagian hatinya untuk tetap tinggal. Rinten akhirnya berdiri juga. Ia mengikuti Aris sampai ke halaman depan. Matahari hampir tenggelam sepenuhnya, meninggalkan semburat merah di ufuk barat. Ayam-ayam mulai masuk kandang, dan suara azan maghrib dari surau kecil di ujung desa terdengar lirih. Di bawah langit senja itulah, Aris berhenti. Ia menoleh ke arah Rinten. Untuk pertama kalinya sejak sore itu,
matanya berkaca-kaca. Aku janji, ucap Aris. Suaranya bergetar. Aku gak akan ninggalin kamu selamanya. Aku pergi cuma buat masa depan kita. Rintan menunduk. Tangannya gemetar saat ia menyentuh lengan Aris. Aku nunggu, jawabnya singkat. Hanya 2 kata, namun di dalamnya tersimpan kesetiaan tanpa batas. Tidak ada tuntutan, tidak ada syarat. Hanya penantian. Aris mengangguk, lalu memeluk Rinten. Pelukan itu singkat, tapi terasa seperti ingin menahan waktu. Rinten mencium aroma suaminya, mencoba menyimpannya dalam ingatan, karena ia tahu, aroma itu akan menjadi pengobat rindu di malam-malam sepi. Saat Aris melepaskan pelukan dan melangkah pergi, Rinten tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak melambaikan tangan, ia tidak berteriak memanggil. Ia hanya berdiri, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan tanah. Malam itu, Rinten sholat lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujud, memohon kepada Allah agar menjaga suaminya di tanah perantauan. Ia tidak meminta harta, tidak meminta kemewahan. Ia hanya meminta satu hal, agar Aris pulang dengan selamat dan tetap mencintainya seperti hari itu. Hari-hari setelah kepergian Aris terasa sunyi. Rumah kecil itu mendadak terasa terlalu besar untuk seorang diri. Setiap sudut menyimpan kenangan. Kursi tempat Aris biasa duduk, cangkir yang dulu selalu ia gunakan, bahkan pintu yang kini jarang terbuka. Rinten menjalani rutinitasnya dengan hati yang kosong, namun tekad yang penuh. Pagi hari, ia bangun sebelum matahari terbit. Ia menyapu halaman, memasak seadanya, lalu membantu tetangga untuk sekadar mendapatkan sedikit penghasilan. Malam hari, ia duduk di beranda, menatap jalan yang sama, berharap suatu hari Aris akan muncul kembali dari arah itu. Bulan pertama, surat Aris datang. Tulisan tangannya rapi, penuh cerita tentang tempat baru, tentang kerja keras, tentang rindu yang ia simpan. Rinten membalas dengan tulisan sederhana, menceritakan desa, cuaca, dan doa-doa yang tak pernah putus. Bulan demi bulan berlalu, surat mulai jarang, digantikan oleh kiriman uang yang datang secara rutin. Rinten menerima semuanya dengan syukur, meski ia tak pernah menggunakan banyak. Baginya, uang itu bukan pengganti kehadiran. Ia menyimpannya, berharap suatu hari bisa digunakan bersama Aris. Namun kesepian tetaplah kesepian. Malam-malam terasa panjang. Kadang Rinten terbangun dari tidur, meraih sisi ranjang yang kosong, lalu tersadar bahwa ia memang sendirian. Ia menangis pelan, takut jika suaranya didengar tetangga. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia adalah istri perantau, dan di desa, status itu bukan hal mudah. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Ada yang berkata Rinten terlalu muda untuk menunggu, ada pula yang berkata Aris mungkin tak akan kembali. Rinten mendengar semuanya, namun memilih diam. Ia percaya, kesetiaan tidak perlu dibela dengan kata-kata. Setiap kali rindu terasa tak tertahankan, Rinten membuka kotak kecil di lemari. Di dalamnya tersimpan foto pernikahan mereka, surat pertama Aris, dan cincin sederhana yang ia lepas hanya saat bekerja berat. Kotak itu menjadi pengingat bahwa apa yang ia jalani bukan kesia-siaan. Tahun pertama berlalu. Lalu tahun kedua, Rinten berubah. Wajahnya tak lagi sepolos dulu. Ada garis lelah, ada kedewasaan yang tumbuh terlalu cepat. Namun satu hal tak berubah, caranya menunggu. Ia sering duduk di surau setelah sholat, memandangi langit, berbicara dalam hati seolah Aris mendengarnya. Ia bercerita tentang hari-harinya, tentang tetangga, tentang hujan yang turun terlalu deras, tentang rindu yang tak pernah benar-benar pergi. Janji di bawah langit senja itu terus hidup di benaknya. Janji yang menjadi pegangan, meski waktu terus berjalan tanpa kepastian. Rinten tidak tahu apa yang menantinya di masa depan. Ia tidak tahu bagaimana Aris menjalani hidupnya di negeri orang. Namun ia tahu satu hal, selama janji itu masih ia pegang, ia akan tetap berdiri di tempatnya. Malam kembali turun di desa kecil itu. Rinten menutup pintu rumahnya, memadamkan lampu, dan berbaring sendiri. Di luar, angin malam berdesir pelan. Di dalam hatinya, doa kembali terucap.
lirih namun penuh keyakinan. Dan tanpa Rinten sadari, janji yang diucapkan di bawah langit senja itu kelak akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pagi pertama tanpa Aris terasa asing bagi Rinten. Ia terbangun sebelum ayam berkokok, seperti kebiasaan yang selalu ia lakukan sejak menikah. Namun kali ini, tidak ada suara napas lain di sampingnya. Tidak ada lengan yang biasanya terulur tanpa sadar saat tidur. Rinten menatap langit-langit rumah kayu itu cukup lama, seolah berharap semua ini hanya mimpi yang akan segera berakhir. Ia bangkit perlahan, melipat selimut yang masih menyisakan bentuk tubuh Aris. Tangannya berhenti sejenak saat menyentuh bantal suaminya. Rinten menarik napas panjang, lalu berdiri dan melangkah ke dapur. Kompor tanah liat masih dingin. Biasanya Aris akan duduk di bangku kecil sambil menunggu kopi hitam buatannya. Kini, bangku itu kosong. Rinten menyalakan api dan mulai memasak nasi. Gerakannya otomatis, namun pikirannya melayang ke hari kemarin, ke senja yang membawa Aris pergi. Setiap bunyi kayu terbakar terdengar lebih keras dari biasanya, menegaskan kesunyian yang kini menjadi teman hidupnya. Setelah sholat subuh, Rinten duduk di beranda. Jalan tanah di depan rumah masih sepi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Ia memeluk lututnya, menatap jauh, seolah Aris bisa muncul kapan saja dari balik kabut itu. Namun waktu terus berjalan, dan matahari perlahan naik, membawa kenyataan yang tak bisa dihindari. Hari-hari berikutnya mengajarkan Rinten arti bertahan. Ia belajar melakukan semuanya sendiri. Memperbaiki atap bocor, mengangkat air dari sumur, hingga menawar harga singkong di pasar kecil desa. Setiap pekerjaan terasa lebih berat tanpa Aris. Namun Rinten menolak mengeluh. Ia percaya, mengeluh hanya akan melemahkan hatinya sendiri. Beberapa tetangga datang memberi perhatian. Ada yang membawa sayur, ada yang sekadar duduk menemani. Namun di balik senyum dan kata-kata manis, Rinten bisa merasakan rasa ingin tahu yang tersembunyi. Di desa kecil, kepergian seorang suami selalu menjadi bahan pembicaraan. "Berapa lama suamimu pergi?" tanya seorang ibu suatu sore. "Entahlah," jawab Rinten lembut. "Sampai waktunya pulang." Jawaban itu seringkali mengundang tatapan iba. Ada pula yang menggelengkan kepala, seolah ingin berkata bahwa penantian seperti itu terlalu berat untuk seorang perempuan muda. Rinten hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan, ia tidak merasa perlu. Malam-malam menjadi waktu tersulit. Setelah semua pekerjaan selesai dan desa mulai sunyi, rindu datang tanpa permisi. Rinten sering duduk di sudut ranjang, memeluk bantal, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia takut jika tangisnya terdengar oleh tetangga, lalu menjadi bahan kasihan atau gosip. Ia mengisi kesepian dengan doa. Setiap selesai sholat, ia menyebut nama Aris, memohon agar suaminya diberi kekuatan, dijauhkan dari bahaya, dan dijaga imannya. Dalam doa-doa itu Rinten menemukan ketenangan, meski hanya sementara. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Surat pertama dari Aris datang pada suatu pagi. Rinten membacanya dengan tangan gemetar. Tulisan itu sederhana, menceritakan betapa beratnya kerja, betapa asingnya negeri orang, dan betapa rindunya Aris pada rumah. Rinten membaca surat itu berulang kali, hingga hafal setiap kata. Ia membalas dengan hati-hati, menulis tentang desa, tentang hujan yang turun deras semalam, tentang tanaman cabai yang mulai berbuah. Ia sengaja tidak menulis tentang kesepiannya. Ia tidak ingin Aris khawatir. Ia ingin suaminya fokus pada mimpinya. Surat demi surat menjadi pengikat jarak di antara mereka. Meski tak sering, surat-surat itu cukup membuat Rinten bertahan. Setiap kali amplop datang, hatinya kembali hidup. Ia menyimpannya rapi di kota kecil bersama harapan yang terus ia pelihara. Namun, hidup tidak selalu berjalan lembut. Ada hari-hari ketika Rinten jatuh sakit, namun tetap memaksakan diri bekerja. Ada saat-saat ketika ia merasa sangat lelah, tapi tak punya tempat bersandar. Pada malam seperti itu, ia hanya bisa bersujud lebih lama, membiarkan air mata membasahi sajadah. Desa perlahan berubah. Anak-anak yang dulu kecil mulai tumbuh. Beberapa teman sebayanya menikah, memiliki anak, menjalani hidup baru. Rinten menyaksikan semuanya dari kejauhan.
Ia ikut tersenyum, ikut mendoakan, namun di dalam hatinya ada ruang kosong yang tak terisi. Bisik-bisik kembali terdengar, ada yang mulai bertanya-tanya, sampai kapan Rinten akan menunggu. Ada yang menyarankan agar ia menikah lagi. Setiap kata itu menusuk, namun Rinten memilih diam. Baginya, kesetiaan bukan soal apa kata orang, tapi soal apa yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Suatu malam, setelah hujan turun deras, Rinten duduk di beranda dengan tubuh menggigil. Ia memandang langit yang gelap, lalu berbisik pelan, seolah Aris mendemarnya. Ia tidak meminta Aris segera pulang. Ia hanya meminta agar penantian ini tidak sia-sia. Hari-hari terus berjalan, membawa Rinten pada satu kesadaran. Menunggu bukan berarti berhenti hidup. Ia harus kuat, bukan hanya untuk Aris, tapi juga untuk dirinya sendiri. Maka ia terus melangkah, satu hari demi satu hari, belajar bertahan dalam sunyi yang panjang. Dan tanpa ia sadari, hari-hari belajar bertahan itu sedang membentuknya menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Waktu tidak pernah bertanya apakah seseorang siap atau tidak. Ia tetap berjalan, pelan namun pasti, mengikis segala yang dilewatinya. Begitu pula yang dirasakan Rinten. Tahun pertama telah berlalu, disusul tahun kedua, lalu ketiga. Rindu yang awalnya terasa tajam dan menyakitkan, perlahan berubah menjadi rasa nyeri yang menetap. Tidak lagi membuatnya menangis setiap hari, namun selalu ada, menekan dari dalam. Rinten kini dikenal sebagai istri perantau. Sebuah sebutan yang terdengar biasa, namun penuh beban. Di desa kecil itu, status tersebut membuatnya selalu berada dalam sorotan. Setiap langkahnya diperhatikan, setiap keputusannya diamati. Ia belajar menjaga sikap, menjaga jarak, menjaga kehormatan, bukan karena takut pada manusia, tapi karena ia menjaga amanah pernikahannya. Usianya bertambah, wajahnya tak lagi sepolos dulu. Ada kedewasaan yang tumbuh dari kelelahan dan kesabaran. Rambutnya sering ia ikat sederhana, pakaiannya bersih namun tidak mencolok. Ia tidak ingin menarik perhatian, ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Kiriman uang dari Aris mulai datang lebih teratur, tidak besar namun cukup. Rinten menerimanya dengan rasa syukur. Ia membaginya dengan bijak, sebagian untuk kebutuhan harian, sebagian ia simpan. Namun yang membuatnya heran, hidupnya tak pernah benar-benar terasa lapang. Setiap kali ia merasa sedikit lega, selalu ada saja kebutuhan mendadak yang menguras simpanan. Atap rumah bocor, perabot rusak, biaya berobat, atau sekadar membantu tetangga yang kesusahan. Rinten tidak pernah perhitungan. Ia percaya rezeki yang dibagi tidak akan berkurang. Namun tanpa ia sadari, ada aliran lain yang perlahan menggerogoti apa yang seharusnya menjadi haknya. Surat Aris semakin jarang. Ketika datang, isinya singkat. Tentang pekerjaan yang semakin berat, tentang tanggung jawab yang semakin besar. Aris menulis bahwa ia mulai berhasil, bahwa ia sedang membangun sesuatu yang besar. Rinten membaca dengan bangga, namun juga dengan rasa asing. Ia merasa Aris semakin jauh, bukan hanya secara jarak, tapi juga secara batin. Di sisi lain, tekanan dari sekitar semakin terasa. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Disampaikan dengan nada halus, namun menyakitkan. Kapan suaminya pulang? Mengapa belum juga punya anak? Apa benar Aris masih mengingatnya? Rinten menjawab semuanya dengan senyum tipis. Ia tidak ingin membela diri. Ia memilih diam karena ia tahu tidak semua orang perlu diberi penjelasan. Namun diam itu tidak berarti ia tidak terluka. Setiap malam, ia membawa luka-luka kecil itu ke dalam doanya. Beberapa kali, ia pergi ke surau lebih lama dari biasanya. Duduk sendiri setelah jamaah bubar, menatap dinding kayu, membiarkan pikirannya mengalir. Ia berbicara pada Allah tentang kelelahan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Tentang rindu yang kadang membuatnya ingin menyerah. Tentang ketakutan bahwa mungkin ia sedang menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia segera beristighfar.
Ia mengingat janji di bawah langit senja itu. Janji yang bukan hanya diucapkan Aris, tapi juga ia simpan dalam hatinya sendiri. Ia percaya, jika Allah menguji seseorang dengan penantian panjang, pasti ada alasan yang lebih besar di baliknya. Tahun keempat dan kelima datang membawa perubahan. Aris jarang mengirim kabar, tapi uang datang lebih banyak. Rinten mulai merasa aneh. Ia mencoba bertanya dengan halus lewat surat. Namun jawaban Aris selalu singkat, seolah ada jarak yang sengaja dijaga. Di desa, bisik-bisik semakin berani. Ada yang terang-terangan menyindir. Ada yang datang menawarkan bantuan dengan niat yang tidak murni. Rinten menolak semuanya dengan tegas namun sopan. Ia menjaga dirinya sekuat tenaga. Karena ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan kepercayaan yang ia jaga bertahun-tahun. Pada suatu malam, setelah sholat Isya, Rinten duduk lama di dalam rumahnya yang sunyi. Ia memandangi dinding kayu yang mulai lapuk. Rumah itu seolah menua bersamanya. Ia teringat dirinya yang dulu, gadis muda penuh harap. Kini ia adalah perempuan yang ditempa oleh waktu. Ia tidak lagi menangis setiap malam. Ia belajar menerima kesepian sebagai bagian dari hidupnya. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada satu ruang kecil yang terus bertanya, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Tahun demi tahun terus berjalan, membawa Rinten pada ambang kelelahan yang tak terlihat. Ia tetap berdiri, tetap tersenyum, tetap menjalani hidupnya dengan kesabaran yang semakin dalam. Dan tanpa Rinten sadari, di saat ia terus menunggu dengan setia, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh keyakinannya. Pagi itu hujan turun sejak subuh. Gerimis halus membasahi tanah desa, membuat udara terasa dingin dan lembab. Rinten berdiri di depan jendela, memandangi tetesan air yang mengalir pelan di kaca. Ia memeluk selendang tipisnya, bukan hanya karena dingin, tapi karena ada rasa kosong yang kembali menyelinap ke dadanya. Usianya kini tidak lagi muda. Tanpa ia sadari, waktu telah membawanya jauh dari hari-hari awal pernikahan. Garis lelah mulai tampak di wajahnya, bukan karena kerja berat semata, melainkan karena menanggung rindu yang tak kunjung terjawab. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap utuh, imannya. Setiap pagi sebelum desa benar-benar terbangun, Rinten sudah lebih dulu bersujud. Doanya hampir selalu sama. Ia menyebut nama Aris dengan penuh harap, memohon perlindungan, memohon agar jarak tidak menghapus cinta, memohon agar kesetiaannya tidak menjadi sia-sia. Doa-doa itu ia ucapkan dengan suara lirih, seolah takut jika harapannya terdengar terlalu keras. Desa kecil itu tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada suara, selalu ada cerita. Dan sayangnya, tidak semua cerita membawa kebaikan. Rinten mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Senyum yang dulu tulus, kini sering disertai tatapan penuh arti. Sapaan hangat mulai berubah menjadi pertanyaan yang menusuk. "Kamu gak capek nunggu?" tanya seseorang suatu siang, dengan nada yang seolah penuh perhatian. Rinten hanya tersenyum. "Capek itu pasti," jawabnya pelan. "Tapi aku percaya." Jawaban itu seringkali disambut gelengan kepala. Ada yang menganggap Rinten terlalu bodoh untuk bertahan. Ada pula yang mulai berani berbisik bahwa Aris mungkin telah melupakan segalanya di negeri orang. Setiap kata itu seperti batu kecil yang dilemparkan perlahan. Tidak langsung melukai, tapi terus menumpuk di hati. Yang paling menyakitkan adalah bisikan tentang keturunannya. Tahun-tahun berlalu, namun Rinten belum juga mengandung. Beberapa orang mulai menyimpulkan dengan seenaknya. Ada yang menyebutnya mandul, ada yang menyarankan pengobatan yang tak ia mengerti. Ada pula yang dengan terang-terangan menyuruhnya ikhlas jika suatu hari Aris memilih jalan lain. Rinten mendengar semua itu. Ia tidak menutup telinga. Ia hanya memilih tidak membalas. Setiap malam ia membawa semua luka itu ke dalam sujudnya.
Di hadapan Allah, ia menangis tanpa malu, tanpa perlu terlihat kuat. "Aku cuma ingin bertahan di jalan yang benar," bisiknya suatu malam. "Kalau ini berat, kuatkan aku. Kalau ini salah, tunjukkan aku jalan." Doa itu ia ulangi berkali-kali, hingga hatinya sedikit lebih tenang. Bagi Rinten, doa bukan sekedar permintaan, melainkan tempat ia meletakkan seluruh beban hidupnya. Kiriman uang dari Aris tetap datang, meski tak selalu tepat waktu. Jumlahnya kadang bertambah, kadang berkurang. Rinten menerimanya dengan rasa syukur, namun hatinya mulai bertanya-tanya. Ia hidup sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Padahal, Aris selalu menulis bahwa ia baik-baik saja dan pekerjaannya terus meningkat. Rinten tidak menuntut. Ia tidak pernah meminta lebih. Ia percaya mungkin di sana Aris juga sedang berjuang. Ia memilih menguatkan dirinya sendiri daripada mencurigai keadaan yang belum ia pahami. Suatu sore, Rinten duduk di surau setelah sholat asar. Surau itu sepi, hanya suara hujan yang masih tersisa. Ia memandang sajadah di depannya, lalu mengusap wajahnya perlahan. Dalam kesunyian itu, ia merasakan satu hal yang membuatnya tetap berdiri hingga hari ini. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersabar. Ia teringat ibunya yang pernah berkata bahwa kesabaran seorang istri adalah doa yang paling kuat. Rinten tidak tahu apakah itu benar atau tidak, namun ia memilih mempercayainya karena itulah satu-satunya pegangan yang ia miliki. Malam kembali datang. Rinten menyalakan lampu minyak, duduk di sudut rumah, dan membuka kotak kecil berisi surat-surat Aris. Ia membaca ulang tulisan yang sudah mulai pudar. Setiap kata terasa seperti suara dari masa lalu, hangat namun jauh. Ia menutup kotak itu perlahan, lalu menatap keluar jendela. Hujan telah berhenti, langit gelap, tanpa bintang. Rinten menarik napas panjang, lalu kembali bersujud, melanjutkan doa-doa yang tak pernah ia tinggalkan. Dan di balik doa-doa yang terus ia panjatkan itu, takdir diam-diam bergerak, menyiapkan ujian yang jauh lebih besar dari sekadar penantian. Pagi itu Rinten menghitung uang yang tersisa di dalam kaleng kecil yang ia simpan di bawah lemari. Tangannya berhenti sejenak saat ia menyadari jumlahnya tidak seberapa. Padahal baru 2 minggu lalu kiriman dari Aris datang. Ia menghela napas pelan, bukan karena kecewa, melainkan karena bingung. Entah sejak kapan, hidupnya terasa seperti berjalan di tempat. Kiriman uang dari Aris memang selalu ada, tidak pernah benar-benar putus. Namun entah mengapa, hidup Rinten tidak pernah tampak lebih baik dari tahun ke tahun. Rumahnya tetap rumah kayu tua yang dindingnya mulai renggang. Lantainya masih tanah yang harus ia sapu setiap hari. Jika hujan turun deras, air tetap merembes masuk, membuat sudut-sudut rumah lembab dan dingin. Rinten tidak pernah membeli barang mahal, pakaiannya sederhana, makanannya pun sekadarnya. Ia jarang jajan, jarang pergi ke kota, bahkan jarang membeli kebutuhan di luar yang benar-benar penting. Namun setiap kali ia mencoba menghitung ulang, selalu ada saja uang yang terasa menguap begitu saja. Kadang ia berpikir mungkin ia kurang pandai mengatur keuangan. Kadang ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sering membantu orang lain. Namun semakin ia memikirkan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak selaras. Aris dalam surat-suratnya sering menulis bahwa hidupnya mulai mapan. Ia bercerita tentang pekerjaan yang semakin besar, tentang orang-orang penting yang ia temui, tentang rencana masa depan yang terdengar megah. Rinten membaca semuanya dengan bangga. Namun di sudut hatinya, muncul satu pertanyaan kecil yang tak berani ia ucapkan. Jika Aris benar-benar sudah sejauh itu, mengapa hidupnya tetap begini? Pertanyaan itu tidak pernah ia tuliskan dalam surat balasannya. Ia memilih menuliskan hal-hal ringan, tentang tanaman di pekarangan, tentang cuaca, tentang tetangga yang melahirkan. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia tidak ingin Aris merasa gagal sebagai suami. Namun, desa tidak pernah berhenti mengingatkannya pada kenyataan. Setiap kali ada pembangunan rumah baru, setiap kali ada keluarga yang membeli kendaraan,
Rinten hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada rasa kecil yang menyelip di dadanya. Bukan iri, melainkan sedih yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa tetangga mulai bertanya dengan lebih terang-terangan. Katanya suamimu sukses di luar negeri, ujar seseorang dengan senyum yang sulit ditafsirkan. Kok rumahmu masih begini? Rinten tersenyum tipis. Yang penting cukup, jawabnya singkat. Jawaban itu sering disambut tawa kecil. Bukan tawa yang jahat, tapi cukup untuk membuat Rinten merasa semakin terasing. Ia belajar menunduk, belajar tidak terlalu sering keluar rumah, belajar menjaga jarak dari percakapan yang hanya akan melukai perasaannya. Suatu sore, seorang kerabat jauh datang berkunjung. Ia duduk lama, berbicara tentang banyak hal, lalu tanpa basa-basi menyinggung soal uang kiriman Aris. Nada bicaranya terlalu ingin tahu, terlalu dalam untuk sekedar obrolan biasa. Rinten menjawab seperlunya, meski hatinya mulai tidak nyaman. Setelah tamu itu pergi, Rinten duduk lama sendirian. Ia memandangi pintu yang tertutup, lalu mengalihkan pandangan ke sudut rumah. Perasaan aneh semakin kuat, seolah ada sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia teringat beberapa kejadian kecil yang dulu ia anggap biasa. Kiriman yang terlambat, jumlah yang kadang berbeda dari yang Aris tulis di surat. Uang yang seharusnya cukup untuk beberapa bulan, namun selalu terasa habis lebih cepat. Potongan-potongan ingatan itu mulai tersusun, meski belum membentuk jawaban yang jelas. Malam itu, Rinten tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai, menyalakan lampu kecil, dan kembali menghitung uang yang tersisa. Ia mencatat pengeluaran sederhana di selembar kertas. Semakin ia hitung, semakin jelas bahwa ada selisih yang tidak kecil. Namun Rinten memilih diam. Ia menutup kertas itu, melipatnya rapi, dan menyimpannya kembali. Ia tidak ingin menuduh siapapun. Ia tidak ingin mencurigai tanpa bukti. Terlebih lagi, ia tidak ingin mengusik ketenangan Aris yang sedang berjuang jauh di sana. Dalam hatinya, Rinten membuat satu keputusan sunyi. Apapun yang terjadi, ia akan bertahan. Jika memang ada yang tidak beres, ia akan memikulnya sendiri. Ia tidak ingin nama baik suaminya tercemar, bahkan oleh keraguannya sendiri. Malam semakin larut. Rinten berbaring di ranjang kayu, menatap langit-langit yang gelap. Di dalam dadanya, ada rasa tidak tenang yang baru pertama kali ia rasakan sejak Aris pergi. Bukan rindu, bukan lelah, melainkan firasat. Dan tanpa ia sadari, firasat itulah yang menjadi awal dari runtuhnya ketenangan yang selama ini ia pertahankan dengan sabar. Lampu-lampu gedung tinggi memantulkan cahaya ke kaca jendela kantor yang berada puluhan lantai di atas tanah. Dari balik jendela itu, Aris berdiri sendirian, mengenakan setelan jas rapi yang nilainya jauh lebih mahal dari seluruh isi rumah kayu yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Kota asing itu tidak pernah tidur. Suaranya selalu hidup, bising, penuh ambisi. Namun di tengah gemerlap itu, hati Aris justru sering terasa hampa. Tidak ada yang menyangka, lelaki desa yang dulu pergi hanya dengan tas kecil kini dikenal sebagai pengusaha sukses. Namanya disebut dalam pertemuan-pertemuan penting. Angkanya dibicarakan dalam laporan keuangan. Orang-orang memanggilnya dengan penuh hormat. Ia memiliki apa yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Uang, jabatan, pengaruh. Namun setiap kali malam datang dan pintu apartemen mewahnya tertutup, Aris kembali menjadi lelaki yang sama. Lelaki yang merindukan rumah, merindukan suara langkah istrinya, merindukan kesederhanaan yang dulu ia tinggalkan dengan keyakinan akan kembali membawa segalanya. Perjalanan Aris tidak mudah. Tahun-tahun pertama di negeri orang adalah masa yang paling berat. Ia bekerja siang malam, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidur di kamar sempit, makan sekadarnya, menahan hinaan dan rasa asing. Ia bertahan bukan karena kuat, tapi karena ia punya alasan untuk pulang. Setiap kali lelah, ia teringat wajah Rinten di bawah langit senja. Ia teringat janji yang ia ucapkan dengan suara bergetar. Kenangan itu yang membuatnya bangkit setiap kali hampir menyerah. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, menutup rasa rindu dengan kesibukan yang tak ada habisnya. Perlahan, usahanya membuahkan hasil.
Ia bertemu orang-orang besar, belajar tentang dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Keberaniannya mengambil resiko membuatnya melangkah lebih cepat dari rekan-rekannya. Dalam waktu beberapa tahun, namanya mulai diperhitungkan. Uang mulai mengalir deras, rekeningnya bertambah angka demi angka. Aris tidak lupa pada Rinten. Ia mengirim uang secara rutin, bahkan saat kondisinya sendiri belum stabil. Baginya, itu adalah kewajiban, sekaligus cara menenangkan hatinya. Namun seiring waktu, hidup Aris berubah. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya melihatnya sebagai aset, bukan sebagai manusia. Pertemuan demi pertemuan membuatnya lupa waktu. Hari-hari berlalu tanpa ia sadari. Surat dari Rinten semakin jarang ia balas panjang, bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia selalu menunda, lalu lupa. Ada banyak perempuan di sekelilingnya, cantik, cerdas, percaya diri. Namun Aris menjaga jarak. Ia tidak pernah berniat mengkhianati pernikahannya. Meski begitu, godaan itu melelahkan. Ia belajar membangun tembok di sekeliling hatinya, membuatnya terlihat dingin dan tak tersentuh. Kesuksesan membuat Aris berubah tanpa ia sadari. Ia mulai terbiasa mengontrol segalanya, terbiasa memerintah, terbiasa menilai orang dari hasil. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus ia hindari: pulang. Setiap kali rindu pada Rinten muncul, ia menenangkannya dengan berpikir bahwa ia masih belum cukup berhasil. Masih ada target yang belum tercapai, masih ada ambisi yang harus dituntaskan. Ia meyakinkan dirinya bahwa menunda kepulangan adalah bentuk pengorbanan. Namun, suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara besar, Aris duduk sendiri di mobilnya. Kota asing itu tampak indah dari kejauhan, namun terasa dingin di dalam. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan singkat dari Rinten yang datang beberapa hari lalu. Isinya sederhana, menanyakan kabarnya dan mendoakan kesehatannya. Pesan itu membuat dadanya sesak. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aris merasa sangat jauh dari rumah. Ia menyadari, uang dan kesuksesan tidak pernah benar-benar menggantikan kehadiran orang yang ia cintai. Malam itu, Aris mengambil keputusan yang selama ini ia tunda. Ia akan pulang. Tidak memberi kabar, tidak ingin janji baru. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana Rinten menjalani hidup tanpanya. Dan tanpa Aris sadari, keputusan itu akan membawanya pada kenyataan yang sama sekali tidak ia siapkan. Keputusan itu tidak datang dengan gegap gempita. Tidak ada pengumuman, tidak ada perpisahan besar. Aris hanya menutup laptopnya lebih awal dari biasanya, memandangi ruang kerja yang selama ini menjadi pusat hidupnya, lalu berdiri dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia memilih berhenti mengejar angka. Ia memesan tiket pulang tanpa memberitahu siapapun. Bahkan Rinten tidak ia kabari. Bukan karena ingin mengejutkan, melainkan karena ia sendiri takut. Takut jika kenyataan di rumah tidak sesuai dengan bayangan yang selama ini ia simpan. Takut jika jarak yang tercipta selama ini telah mengubah segalanya. Di dalam pesawat, Aris duduk diam, menatap awan yang bergerak perlahan di balik jendela. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke rumah kayu kecil, ke jalan tanah yang selalu berdebu saat kemarau, ke suara Rinten yang lembut saat memanggil namanya. Semua itu terasa begitu dekat, namun juga begitu jauh. Sepanjang perjalanan, Aris memutar ulang hidupnya. Ia teringat hari-hari awal di negeri orang, malam-malam panjang tanpa tidur, dan keputusan-keputusan keras yang membawanya ke titik ini. Ia juga teringat surat-surat Rinten yang kini jarang ia balas panjang. Ada rasa bersalah yang perlahan mengendap. Sesampainya di tanah air, udara terasa berbeda. Lebih hangat, lebih akrab. Namun langkah Aris terasa kaku. Ia menyewa mobil sederhana, memilih tidak menggunakan fasilitas apapun yang mencolok. Ia tidak ingin datang sebagai orang besar. Ia ingin datang sebagai suami. Perjalanan menuju desa memakan waktu berjam-jam. Jalanan semakin sempit. Bangunan kota berganti hamparan sawah dan pepohonan. Setiap kilometer yang ia lewati membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rindu yang menggebu, namun juga kecemasan yang tak bisa ia tepis. Saat memasuki wilayah desa, Aris memperlambat laju mobil. Banyak hal berubah.
Beberapa rumah baru berdiri, namun banyak pula yang masih sama. Ia melihat anak-anak bermain di tepi jalan, para ibu bercengkrama, dan para lelaki duduk di gardu. Tidak ada yang mengenalinya. Waktu telah menghapus wajah mudanya. Aris tidak langsung menuju rumah. Ia memarkir mobil agak jauh, memilih berjalan kaki. Setiap langkah terasa berat. Jalan tanah yang dulu ia lalui bersama Rinten kini terasa asing. Ia berhenti beberapa kali, menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sendiri. Saat rumah itu akhirnya terlihat dari kejauhan, Aris berhenti. Ia mengerjap, memastikan apa yang ia lihat bukan bayangan. Rumah kayu itu masih berdiri, namun terlihat jauh lebih tua dari yang ia ingat. Dindingnya miring, atapnya kusam, dan halaman depannya tampak kosong. Ada rasa tidak enak yang langsung menyergap. Aris berdiri lama, memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak langsung mendekat. Ada ketakutan yang menahan langkahnya. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan tanpa jawaban. Ia memperhatikan lingkungan sekitar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang nyaman. Tidak ada perubahan berarti. Semua yang ia lihat bertolak belakang dengan gambaran hidup yang ia bayangkan selama ini. Aris menelan ludah. Hatinya mulai tidak tenang. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin Rinten memilih hidup sederhana. Namun alasan itu terasa rapuh di hadapan kenyataan yang ada di depan matanya. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya sore menyelimuti rumah kayu itu dengan warna keemasan yang suram. Aris melangkah lebih dekat, perlahan, seakan takut mengganggu sesuatu yang rapuh. Dan saat itulah, dari balik pintu yang setengah terbuka, Aris melihat sebuah bayangan bergerak. Sosok seorang perempuan muncul, melangkah pelan ke ambang pintu. Jantung Aris berhenti berdetak sejenak. Tubuhnya membeku, napasnya tercekat. Matanya terpaku pada satu hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia lihat. Di hadapannya, berdiri seorang wanita dengan perut membesar, jelas sedang mengandung. Dan wajah itu, wajah yang selama ini ia rindukan, adalah wajah Rinten. Aris berdiri kaku di bawah cahaya senja yang semakin meredup. Pandangannya tidak bisa berpaling dari sosok di ambang pintu itu. Rinten, istrinya, perempuan yang ia tinggalkan dengan janji dan doa. Kini berdiri di hadapannya dalam keadaan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Bukan hanya karena perut Rinten yang membesar, tapi karena tempat ia berdiri. Gubuk itu jauh lebih buruk dari yang sempat Aris lihat dari kejauhan. Dinding bambunya renggang, sebagian lapuk dimakan usia. Atap sengnya berkarat, ditahan dengan potongan kayu seadanya. Tanah di lantainya tampak lembab, dan bau kayu tua tercium bahkan dari jarak beberapa langkah. Semua ini terasa seperti tamparan keras. Aris menelan ludah. Kepalanya berdengung. Dalam benaknya gambaran rumah yang nyaman, istri yang hidup layak, dan kehidupan yang tenang runtuh seketika. Ia mengingat angka-angka besar di rekeningnya, properti yang ia miliki, kendaraan yang bisa ia beli tanpa berpikir dua kali. Semua itu terasa seperti ejekan di hadapan gubuk rayot ini. Rinten tidak langsung menyadari kehadiran Aris. Ia berdiri sambil memegang perutnya. Napasnya sedikit terengah. Wajahnya tampak pucat, namun sorot matanya tetap lembut. Ia melangkah keluar, menjemur pakaian di tali seadanya, lalu berhenti sejenak, seolah merasakan sesuatu. Saat pandangan Rinten akhirnya terangkat, mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Rinten membeku. Tangannya gemetar. Wajahnya berubah pucat, lalu merah, lalu pucat kembali. Ia membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bahagia, tapi karena kaget yang bercampur takut. Aris ingin melangkah maju, ingin memanggil namanya, ingin memeluknya. Namun kakinya seperti tertanam di tanah. Ada amarah, ada cemburu, ada rasa dikhianati yang tiba-tiba menyala tanpa bisa ia kendalikan. Perut itu, kehamilan itu, 10 tahun. Semua itu berputar cepat di kepalanya.
Rinten menunduk. Tangannya semakin erat memegang perutnya, seolah melindungi sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak mendekat. Ia juga tidak berlari. Ia hanya berdiri, menunggu dengan nafas yang semakin berat. Aris, suaranya akhirnya keluar, pelan dan bergetar. Satu kata itu cukup untuk menghancurkan sisa pertahanan Aris. Namun bukan pelukan yang ia berikan. Bukan senyum rindu. Aris justru memalingkan wajahnya. Dadanya naik turun. Rahangnya mengeras. Ia tidak mampu menatap Rinten terlalu lama. Ini, ucapnya akhirnya. Suaranya dingin dan tertahan. Rumahmu sekarang. Kalimat itu terdengar lebih seperti tuduhan daripada pertanyaan. Rinten mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak membela diri. Ia tidak menjelaskan. Ia hanya berdiri, menanggung beban yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Aris melangkah masuk ke gubuk itu tanpa izin. Matanya menyapu sekeliling. Tidak ada perabot layak. Tidak ada tanda kehidupan yang berkecukupan. Hanya kesederhanaan yang nyaris berubah menjadi kesengsaraan. Setiap sudut terasa seperti pukulan. Setiap detail seperti mempermalukannya. Ia adalah miliarder, namun istrinya hidup seperti ini. Namun kemarahan Aris tidak sepenuhnya tertuju pada dirinya sendiri. Ada api lain yang menyala, lebih gelap, lebih menyakitkan. Kecurigaan. Sudah berapa lama? Ucap Aris pelan, tanpa menoleh. Rinten terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan tentang rumah. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara lirih. Beberapa bulan. Jawaban itu membuat Aris mengepalkan tangan. Beberapa bulan, saat ia sibuk menandatangani kontrak. Saat ia menghadiri pertemuan besar. Saat ia merasa telah melakukan segalanya sebagai suami dari kejauhan. Aris tertawa kecil, hambar. Hebat, ucapnya singkat. Rinten menggeleng cepat. Air matanya jatuh lebih deras. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan. Namun setiap kali ia membuka mulut, kata-kata seolah menghilang. Ia memilih diam, karena ia tahu apapun yang ia katakan saat ini hanya akan terdengar seperti pembelaan. Di luar, senja benar-benar tenggelam. Lampu kecil di dalam gubuk dinyalakan, menerangi wajah-wajah yang sama-sama terluka. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya rindu. Hanya jarak yang terasa semakin lebar, meski mereka kini berdiri begitu dekat. Dan di dalam hati Aris, sebuah keyakinan yang salah mulai tumbuh, menggelapkan pandangannya, tanpa ia sadari akan menyeret mereka berdua ke dalam luka yang jauh lebih dalam. Malam itu, Aris tidak kembali masuk ke dalam gubuk. Ia duduk di batu besar di pinggir jalan desa, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Udara dingin menusuk kulit, namun pikirannya jauh lebih dingin. Kepulangannya yang ia rencanakan bertahun-tahun berubah menjadi beban yang menyesakkan dada. Di dalam dirinya, ada dua suara yang saling bertabrakan. Satu suara berteriak menuduh, merasa dikhianati, merasa bodoh karena terlalu percaya. Suara lainnya berbisik lirih, mengingatkan bahwa Rinten bukan perempuan sembarangan. Bahwa selama ini ia dikenal sebagai istri yang menjaga diri dan kehormatan. Namun, api cemburu selalu lebih keras dari bisikan logika. Aris memilih tidak menampakkan diri keesokan harinya. Ia menyewa kamar kecil di ujung desa, cukup jauh dari gubuk Rinten, namun cukup dekat untuk mengamati. Ia mengatakan pada pemilik rumah bahwa ia hanya singgah sebentar. Tidak ada yang mencurigainya. Wajahnya telah berubah, namanya telah lama terlupakan. Pagi-pagi sekali, Aris berdiri di balik pohon, memperhatikan gubuk itu dari kejauhan. Ia melihat Rinten keluar dengan langkah pelan. Perutnya membuat gerakannya terbatas. Ia menimba air sendiri, meski jelas tubuhnya tidak kuat. Tidak ada laki-laki yang membantunya. Tidak ada tamu yang datang. Aris mengamati dengan perasaan campur aduk. Jika memang ada orang lain, mengapa Rinten menjalani hidup seberat ini sendirian? Hari demi hari, Aris terus mengawasi. Ia melihat Rinten membantu tetangga dengan pekerjaan ringan. Ia melihatnya menolak bantuan berlebihan,
Ia melihatnya pulang ke gubuk dengan wajah lelah namun tetap tenang. Setiap pemandangan itu membuat keyakinan Aris goyah, namun egonya menahan pengakuan. Di sisi lain, Rintan merasakan perubahan. Ia tahu Aris ada di dekatnya, meski tidak melihat langsung. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ia merasa diuji dari arah yang tidak pernah ia duga. Tekanan dari desa semakin terasa. Beberapa orang mulai berani bicara terang-terangan. Tatapan mereka berubah. Bisikan mereka terdengar jelas. Rintan memilih menunduk, memeluk perutnya lebih erat, seolah melindungi anak yang belum lahir dari dunia yang terasa semakin kejam. Suatu sore, Rintan duduk sendirian di dalam gubuk, memandangi pakaian bayi sederhana yang ia jahit sendiri. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu ke kain kecil itu. Ia tidak menangis keras. Ia hanya membiarkan kesedihan mengalir pelan. Aris melihat itu dari kejauhan. Dadanya terasa seperti diremas. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa ragu pada amarahnya sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah salah menilai? Apakah ia terlalu cepat menghakimi? Namun sebelum keraguan itu sempat tumbuh menjadi penyesalan, egonya kembali bicara. Ia mengingat perut Rinten. Ia mengingat waktu. Ia mengingat jarak. Api kecurigaan kembali menyala, menelan semua rasa iba. Malam datang membawa kegelisahan yang semakin pekat. Aris duduk di kamar kecilnya, memandangi ponsel yang sejak pulang belum ia gunakan untuk menghubungi siapapun. Ia ingin bicara. Ia ingin bertanya. Namun ia tidak tahu bagaimana memulai tanpa menghancurkan segalanya. Di gubuknya, Rinten berbaring sendirian. Nafasnya berat. Perutnya terasa nyeri. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tubuhnya, melainkan hati Iyat. Ia berdoa dalam diam, memohon kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. Dan di antara jarak yang begitu dekat namun terasa tak terjangkau itu, api kecurigaan terus membakar, perlahan, tanpa suara, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Pagi itu Rinten terbangun dengan tubuh yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Punggungnya nyeri, kakinya pegal, dan perutnya menegang lebih sering. Ia mencoba bangkit dari ranjang kayu, namun harus berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara pagi terasa sejuk. Ia tahu tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Namun seperti hari-hari sebelumnya, ia memilih mengabaikannya. Tidak ada pilihan lain. Ia harus tetap bergerak, tetap hidup, tetap bertahan. Di luar gubuk, bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Tidak lagi disampaikan dengan nada sembunyi-sembunyi. Beberapa orang kini berani menatap perutnya tanpa malu, lalu berbalik sambil menggelengkan kepala. Tatapan itu bukan sekedar ingin tahu, melainkan penghakiman. Kasihan suaminya, suara seseorang terdengar cukup keras untuk sampai ke telinga Rinten. Langkah Rinten terhenti sejenak, tangannya refleks memegang perutnya. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena dadanya terasa sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan manapun. Fitnah tumbuh seperti tanaman liar, semakin dibiarkan, semakin menjalar. Cerita tentang Rinten berkembang tanpa ia tahu dari mana asalnya. Ada yang berkata ia ditinggal karena berkhianat. Ada yang menyebut kehamilannya sebagai bukti. Ada pula yang dengan enteng menyebut nama-nama lelaki yang bahkan tidak pernah dekat dengannya. Rinten mendengar semua itu. Setiap kata masuk ke telinganya, turun ke hatinya, lalu ia pendam sendiri. Ia tidak membela diri. Ia tidak mencari simpati. Ia hanya terus berjalan, meski langkahnya semakin berat. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjaga jarak. Sapaan berubah menjadi diam, senyum berubah menjadi tatapan asing. Rinten merasa seolah hidup di desa yang sama, namun berada di dunia yang berbeda. Aris melihat semuanya. Dari kejauhan, dari balik pagar, dari sudut jalan yang ia pilih dengan hati-hati. Aris menyaksikan bagaimana istrinya menanggung beban yang seharusnya tidak ia pikul sendirian.
Ia melihat Rinten menunduk saat orang lewat. Ia melihatnya menahan tangis saat suara-suara itu terlalu keras. Setiap pemandangan itu menggerogoti keyakinannya sendiri. Namun ego Aris belum runtuh sepenuhnya. Ia masih berdiri di antara ragu dan marah. Ia masih mencari alasan untuk tidak mempercayai apa yang ia lihat. Suatu siang, Rinten hampir pingsan saat sedang menimba air. Tubuhnya limbung, tangannya melemah. Untung seorang ibu tua sempat menahan bahunya. Rinten tersenyum lemah, mengucapkan terima kasih, lalu duduk terdiam cukup lama. Aris melihat kejadian itu dari jauh. Dadanya berdenyut keras. Ia ingin berlari mendekat, ingin mengangkat ember itu, ingin memeluk Rinten dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun kakinya tetap terpaku. Malamnya, Rinten demam, tubuhnya menggigil. Ia berbaring sendirian, memeluk perutnya, menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Di sela-sela kesadarannya, ia berdoa lirih, memohon kekuatan untuk dirinya dan anak yang ia kandung. Ia tidak memohon agar fitnah berhenti. Ia tidak memohon agar orang-orang percaya. Ia hanya memohon agar Allah menjaga amanah yang ada di dalam rahimnya. Aris tidak tidur malam itu. Ia duduk di kamarnya, menatap dinding kosong, mendengar kembali setiap kata fitnah yang ia dengar siang tadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut bahwa ia telah terlalu lama diam. Takut bahwa penantiannya untuk kebenaran justru melukai orang yang paling setia padanya. Namun ketakutan itu masih belum cukup kuat untuk membuatnya melangkah. Ia masih terjebak dalam perang batin yang ia ciptakan sendiri. Dan sementara Aris terdiam dalam kebimbangannya, Rinten terus melemah, dihimpit fitnah, kesepian, dan tubuh yang semakin rapuh, tanpa tahu bahwa kebenaran yang ia simpan selama ini sebentar lagi akan terpaksa keluar dengan cara yang tidak pernah ia inginkan. Pagi itu desa terasa lebih gaduh dari biasanya. Bukan karena keramaian, melainkan karena satu kabar kecil yang menyebar terlalu cepat. Rinten jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan ia hampir tidak bisa bangun dari ranjang. Seorang bidan desa akhirnya datang setelah diminta oleh tetangga yang masih memiliki belas kasih. Rinten awalnya menolak. Ia tidak ingin merepotkan siapapun. Namun tubuhnya tidak lagi mau diajak berkompromi. Rasa nyeri di perut datang lebih sering, membuatnya meringis menahan sakit. Bidan itu memeriksa dengan wajah serius. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Rinten dengan sorot mata yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Kamu terlalu memaksakan diri," ucapnya pelan. "Kandunganmu lemah." Rinten mengangguk. Ia sudah menduganya. Namun ia tetap terdiam, tidak mengeluh, tidak meminta apapun. Ia hanya memejamkan mata, menahan air mata yang sudah terlalu sering jatuh. Percakapan mereka terdengar oleh beberapa orang di luar, termasuk Aris. Aris berdiri tak jauh dari gubuk itu, hatinya berdegup kencang. Ia mendengar potongan kalimat yang membuat dadanya terasa seperti diremas. Kandungan lemah, terlalu memaksakan diri. Semua itu tidak sejalan dengan bayangan perempuan yang ia curigai selama ini. Saat bidan itu keluar, seorang kerabat Rinten datang tergesa. Wajahnya terlihat gelisah. Ia menatap Rinten lama, lalu menunduk, seolah menimbang sesuatu yang berat. "Ada yang harus kamu tahu," ucap perempuan itu akhirnya, dengan suara lirih namun tegas. Rinten membuka mata. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, saat itu akhirnya tiba. Saat yang selama ini ia hindari. Perempuan itu menghela napas panjang. "Uang kiriman Aris," katanya pelan. "Tidak pernah sampai utuh ke tanganmu." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Aris yang mendengarnya dari kejauhan langsung membeku. Rinten menatap perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak terkejut, hanya lelah, sangat lelah. Selama ini, lanjutnya, uang itu dipegang orang kepercayaan keluarga. Katanya untuk diatur, katanya supaya aman. Tapi kenyataannya, sebagian besar tidak pernah kamu terima. Rinten memejamkan mata. Air mata mengalir pelan.
Ia tahu semuanya. Ia sudah tahu sejak lama. Namun ia memilih diam. "Kenapa kamu tidak bicara?" tanya perempuan itu. Suaranya meninggi karena emosi. "Kenapa kamu biarkan dirimu hidup seperti ini?" Rinten membuka mata, menatap langit-langit gubuk yang kusam. Suaranya keluar pelan, hampir tak terdengar. "Aku tidak mau Aris malu," ucapnya. "Aku tidak mau dia berpikir keluarganya menyakitiku. Aku tidak mau dia terganggu di perantauan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan manapun. Di luar, Aris merasa dunia berputar. Kakinya melemas. Ia harus bersandar pada dinding bambu agar tidak jatuh. Seluruh tuduhannya runtuh dalam 1 detik. Api kecurigaan yang ia pelihara sendiri berubah menjadi bara penyesalan yang membakar tanpa ampun. Rinten bukan hidup miskin karena Aris lalai. Rinten memilih menderita demi menjaga nama baiknya. Dan kehamilan itu. Bidan desa kembali bicara, tanpa tahu Aris mendengarkan dengan napas tertahan. Kehamilan ini, ucapnya, terjadi setelah bertahun-tahun Rinten divonis sulit punya anak. Ini bukan hal biasa, ini anugerah. Aris memejamkan mata, dadanya sesak, ia merasa kecil, tidak berharga. Semua kekayaannya tidak mampu menebus satu hal yang paling berharga yang hampir ia hancurkan, kepercayaan istrinya. Rinten terbaring lemah. Rahasia yang ia simpan demi cinta kini terbuka. Bukan untuk membela diri, bukan untuk menuntut, melainkan karena tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menanggung semuanya sendiri. Dan di balik dinding gubuk itu, seorang miliarder berdiri dalam diam, menyadari bahwa luka paling dalam bukan karena dikhianati, melainkan karena telah salah menilai perempuan yang paling setia padanya. Aris tidak langsung masuk ke dalam gubuk. Ia berdiri lama di luar, menatap tanah dengan mata kosong. Suara-suara di sekitarnya menghilang, seolah dunia mengecil hanya menyisakan dirinya dan kesalahan yang baru saja ia sadari. Nafasnya berat, dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, tapi karena beban yang tiba-tiba jatuh menimpanya tanpa ampun. Ia yang selama ini berdiri di puncak kesuksesan, kini merasa lebih kecil dari debu di halaman rumah istrinya sendiri. Setiap potongan kata yang ia dengar tadi berputar ulang di kepalanya. Uang yang tidak pernah sampai. Rinten yang memilih diam demi menjaga namanya. Kehamilan yang bukan aib, melainkan anugerah. Semua itu menghantam kesadarannya satu persatu, merobohkan tembok kesombongan yang ia bangun bertahun-tahun. Aris menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak ada siapapun yang melihat, tidak ada yang menilai. Ia menangis bukan sebagai miliarder, bukan sebagai lelaki berpengaruh, melainkan sebagai suami yang gagal. Ia teringat malam-malam di negeri orang, saat ia merasa dirinya paling menderita karena rindu. Kini ia sadar, penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Rinten jalani sendirian. Ia mengingat tatapan Rinten yang selalu menunduk, senyumnya yang tetap lembut meski hidupnya keras. Semua itu kini terasa seperti penghakiman yang paling menyakitkan. Aris melangkah masuk ke gubuk dengan kaki gemetar. Rinten masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bidan desa sudah pergi, meninggalkan keheningan yang terasa berat. Aris berdiri di samping ranjang, menatap wajah istrinya dengan hati yang remuk. Perempuan ini yang ia curigai, yang ia biarkan menanggung fitnah, ternyata adalah satu-satunya orang yang benar-benar menjaganya tanpa syarat. "Aku salah," ucap Aris akhirnya. Suaranya pecah. Rinten membuka mata perlahan. Pandangannya kabur, namun ia mengenali suara itu. Ia menoleh sedikit, lalu kembali memejamkan mata. Bukan karena marah, bukan karena membenci,
melainkan karena terlalu lelah untuk bereaksi. Aris berlutut di samping ranjang. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh tangan Rinten. Namun ia ragu. Ia takut sentuhannya hanya akan menambah luka. "Aku seharusnya ada di sini," lanjutnya. Suaranya semakin lirih. "Aku seharusnya percaya sama kamu." Kata-kata itu terasa kecil dibandingkan dengan apa yang telah terjadi. Aris menyadarinya. Namun itulah satu-satunya hal yang bisa ia ucapkan saat ini. Rinten membuka mata lagi, menatap Aris dengan sorot yang sulit dibaca. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada kemarahan. Hanya kelelahan yang sangat dalam. "Aku cuma ingin kamu pulang," ucap Rinten pelan. "Bukan membawa harta, tapi membawa dirimu." Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Aris. Ia menunduk, menahan tangis. Semua yang ia kejar selama ini tiba-tiba terasa tidak berarti. Gedung-gedung tinggi, angka-angka besar, penghargaan. Semua itu tidak mampu membeli satu hal yang hampir ia kehilangan, kepercayaan istrinya. Sejak hari itu, Aris tidak pergi kemanapun. Ia tinggal di desa. Ia menjauh dari dunia lamanya. Ia mulai mengurus semuanya sendiri, dari kebutuhan Rinten hingga urusan rumah. Namun setiap kebaikan yang ia lakukan terasa seperti tetesan air di atas tanah kering yang retak. Penyesalan tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang dalam diam, dalam setiap pandangan Rinten yang kosong, dalam setiap napas berat istrinya, dalam setiap malam tanpa tidur yang Aris lalui dengan dada penuh sesak. Dan sementara Aris berusaha menebus kesalahannya, waktu terus berjalan, membawa mereka semakin dekat pada satu ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Malam itu datang tanpa peringatan. Langit desa gelap, angin berhembus kencang, dan hujan turun deras seolah ikut membawa kegelisahan. Di dalam gubuk yang sempit, Rinten menggeliat kesakitan. Nafasnya terputus-putus. Tangannya mencengkram kain tipis yang menutupi tubuhnya. Rasa nyeri datang bergelombang, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aris terbangun dengan jantung berdebar. Ia segera mendekat, melihat wajah Rinten yang pucat dan basah oleh keringat. Matanya terpejam, bibirnya bergetar menahan sakit. "Aris," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Satu panggilan itu membuat dunia Aris runtuh. Ia memanggil tetangga dengan suara panik. Beberapa orang datang membantu, menyalakan lampu, menyiapkan air hangat. Bidan desa dipanggil kembali dengan tergesa. Suasana gubuk berubah kacau, dipenuhi doa, bisikan, dan kecemasan yang menggantung di udara. Bidan itu memeriksa dengan wajah yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Ia menghela nafas panjang, lalu menatap Aris dengan sorot mata yang membuat lututnya melemas. "Kondisinya kritis," ucapnya pelan. "Kalau terlambat sedikit saja, bisa berbahaya." Kata-kata itu menggema di kepala Aris. Kritis, berbahaya. Ia menatap Rinten yang kini menggigit bibirnya hingga darah tipis terlihat. Setiap erangan kesakitan itu terasa seperti hukuman atas semua kelalaiannya. Aris keluar sebentar, berdiri di luar gubuk yang diguyur hujan. Ia mengangkat wajah ke langit gelap, membiarkan air hujan bercampur dengan air mata yang tak lagi ia tahan. "Allah," suaranya gemetar. "Kalau ini balasan untuk aku, ambil semuanya. Tapi jangan dia, jangan istriku." Ia bersujud di tanah basah, tanpa peduli siapapun yang melihat. Seorang lelaki yang pernah merasa memiliki segalanya, kini memohon seperti hamba paling hina. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada janji kosong, hanya penyesalan yang tulus dan ketakutan kehilangan. Di dalam gubuk, Rinten berjuang dengan sisa tenaga yang ia miliki. Nafasnya terengah, pandangannya berkunang. Namun di tengah rasa sakit itu, ia terus menyebut nama Allah, memohon agar anaknya selamat, apapun yang terjadi pada dirinya. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik seperti jam.
Setiap suara petir membuat jantung Aris melonjak. Ia mondar-mandir, memegang kepalanya, menahan tangis yang kembali naik. Teriakan pertama bayi akhirnya terdengar, lemah namun nyata. Aris terhenti, nafasnya tercekat, lututnya nyaris menyerah. Namun bidan belum tersenyum. Bayinya selamat, ucapnya cepat, tapi ibunya kehilangan banyak tenaga. Kalimat itu membuat Aris kembali tersungkur. Ia berlari masuk, melihat Rinten terbaring tak bergerak, wajahnya pucat seperti kain putih. Dadanya naik turun perlahan, terlalu perlahan untuk membuat Aris tenang. "Rinten," panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Aris memegang tangan istrinya yang dingin, menggenggamnya erat, seolah takut jika ia melepaskannya, nyawa Rinten akan ikut pergi. Ia berbisik, memohon, menangis tanpa peduli harga dirinya. "Jangan pergi," ucapnya lirih. Aku belum sempat menebus semuanya. Suasana di dalam gubuk hening. Semua orang menahan napas. Hanya suara hujan dan isak Aris yang terdengar. Beberapa saat yang terasa seperti keabadian berlalu. Lalu perlahan, Rinten menarik napas lebih dalam. Jarinya bergerak sedikit di genggaman Aris. Dan di antara tangis, hujan, dan doa yang tak putus, malam itu menorehkan luka sekaligus harapan. Mengikat hidup dan mati dalam satu garis yang sangat tipis. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus celah dinding bambu. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam gubuk kecil itu, suasana berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak lagi dipenuhi ketegangan, tidak pula hiruk-pikuk. Hanya keheningan yang hangat, seperti napas panjang setelah badai. Rinten terbaring lemah, namun wajahnya tidak sepucat kemarin. Napasnya lebih teratur. Di sampingnya, sebuah bungkusan kecil terletak tenang. Bayi laki-laki itu tertidur, dadanya naik turun perlahan, seolah tidak tahu betapa mahal harga kehadirannya di dunia. Aris duduk di sisi ranjang sejak subuh. Matanya sembab, wajahnya lelah, namun tatapannya tidak lepas dari dua hal yang kini menjadi pusat hidupnya. Ia tidak menyentuh ponsel, ia tidak memikirkan pekerjaan. Dunia lamanya terasa sangat jauh, seperti mimpi yang tidak lagi relevan. Rinten membuka mata perlahan. Pandangannya mencari-cari, lalu berhenti pada wajah Aris. Ia tidak terkejut, seolah kehadiran suaminya di sana adalah hal yang wajar, meski baru kemarin ia hampir kehilangannya. "Anaknya," bisik Rinten pelan. Aris tersenyum kecil, senyum yang rapuh namun tulus. "Laki-laki," jawabnya. "Sehat." Rinten menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Tangannya bergerak berlahan, menyentuh bungkusan kecil itu. Ujung jarinya gemetar, bukan karena lemah, tapi karena rasa haru yang sulit ia tahan. Aris memperhatikan setiap gerakan itu dengan dada yang terasa penuh. Ada kebahagiaan, ada rasa bersalah, ada ketakutan. Semuanya bercampur menjadi satu. Namun kali ini, ia tidak lari dari perasaan itu. Ia membiarkannya ada. Beberapa hari berikutnya berjalan pelan. Rinten masih dalam pemulihan. Tubuhnya belum kuat. Namun ia tidak sendiri lagi. Aris ada di sana. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang kaya yang datang membawa bantuan, melainkan sebagai suami. Ia memasak, membersihkan rumah, menimba air, dan menggendong bayinya dengan tangan yang awalnya kaku. Tidak ada yang sempurna. Beberapa kali ia salah. Beberapa kali ia ditegur halus oleh Rinten. Namun ia menerimanya tanpa membantah. Desa mulai melihat perubahan. Gosip mereda, digantikan keheningan canggung. Beberapa orang datang menjenguk. Ada yang meminta maaf dengan bahasa tubuh, ada pula yang hanya diam, menunduk, lalu pergi. Rinten tidak menyimpan dendam.
Ia terlalu lelah untuk membenci. Suatu sore, Aris duduk di beranda bersama Rinten. Matahari condong ke barat, mengingatkan mereka pada senja bertahun-tahun lalu. Senja perpisahan, senja janji. "Aku tidak akan pergi lagi," ucap Aris pelan, tanpa nada berlebihan. Rinten tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang berubah warna. Angin sore menyentuh wajahnya dengan lembut. "Aku tidak butuh janji," ucapnya akhirnya. "Aku butuh kamu ada." Aris mengangguk. Tidak ada pembelaan, tidak ada pembuktian instan. Ia tahu, kepercayaan tidak dibangun dengan kata-kata, melainkan dengan waktu dan kehadiran. Beberapa hari kemudian, Aris menyelesaikan urusan-urusannya dari jauh. Ia menolak banyak hal yang dulu ia kejar mati-matian. Ia memilih tinggal. Ia memilih memulai dari tempat yang pernah ia tinggalkan dengan ambisi. Gubuk itu tidak langsung berubah. Dindingnya masih bambu, lantainya masih tanah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada tawa kecil di dalamnya. Ada tangisan bayi di malam hari. Ada 2 orang dewasa yang belajar ulang cara berbicara tanpa menyakiti. Rinten sering terbangun di malam hari, menyusui bayinya. Aris duduk di sampingnya, terjaga meski matanya berat. Ia tidak mengeluh. Ia tahu inilah harga yang seharusnya ia bayar sejak lama. Di antara lelah dan sunyi, Rinten kadang menatap Aris lama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Luka tidak hilang begitu saja. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian menanggungnya. Cinta mereka tidak kembali seperti dulu. Ia tumbuh dalam bentuk yang berbeda. Lebih tenang, lebih jujur, lebih dewasa. Dan di bawah langit senja yang sama, di rumah yang sama, 2 manusia yang pernah hampir kehilangan segalanya mulai belajar mencintai lagi, pelan-pelan dari awal.